2002 teman-teman merasakan ya. 2021 teman-teman merasakan. Edan. 2022 teman-teman juga merasakan event demi event tidak berhenti. Efeknya apa? Pertumbuhan ekonomi kita tinggi sekali, 5,8 sampai 6,2. Udah sempat lihat datanya, memang rasio kegiatan atau proyek nasional yang ada di Solo itu memang di atas kota-kota lainnya. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ray di channel Sudut Pandang. Toh, ini ada berita dari YouTuber kakap lah, dari Mas Bobon Santoso, perihal Mas Gibran. Mas Gibran ini emang ampuh, mudah berbahaya. Yang katanya ingusan, tolong cek video ini. Langsung aja videonya selorot. Jadi di sini nggak ada listrik sama sekali. Bukan sehari 1 jam ya, tidak ada sama sekali. Jadi ginilah penampakan kampung waris kita ini. Kalau misalnya kalian lihat rumah-rumah ada lampu, itu menggunakan genset. Ini tiang, ternyata ada kabel, tapi cuma pasang saja, jadi nggak ada arus sama sekali, nggak berfungsi dengan optimal. Kita baca coba WhatsApp dari Mas Bobon ke Mas Gibran ya. Bon, ini udah saya coba urus ke Direktur PLN ya. Halo Mas, makasih Mas. Terus Mei baru bisa kita kerjakan untuk listriknya. Nah, kemudian ini, bila Mas lihat ada lampu itu gunakan genset. Untuk pos TNI menggunakan solar cell yang di ujungnya jalan. Oh gini, maksudnya di sana itu ada rumah-rumah yang sudah ada lampunya, cuman itu bukan dari aliran listrik dari PLN, cuman dari genset atau diesel lah. Langsung Mas Gibran gerak cepat, di mana PLN turun ke Papua langsung membangun listrik menuju pusat-pusat perumahan yang belum ada aliran listriknya. Ngeri juga. Ini masih calon wakil presiden loh, belum dilantik udah kayak gini. Bagaimana kalau udah dilantik? Ngeri kan? Inilah yang dinamakan ingusan ini toh. Aduh. Enggak cuma di Papua ya, pastinya ada di Solo juga, di mana beliau memimpin 2 tahun di Solo. Ada 16 titik prioritas di Solo. Ini besar banget loh anggarannya. Coba kita lihat ya. 16 prioritas pembangunan Kota Solo. Ada 16 titik prioritas yang ada di Kota Solo. Arahannya nanti datang ke kantor aja ya. Intinya saya ingin satu saja sama teman-teman semua. 16 tempat ini wajib didukung. 16. Oh. Bos. Ini saya lagi nego biar ada 18 titik prioritas. Tambahannya adalah Keraton Kasunanan dan Sriwedari. Bung Pandra woi, yang bilang anak ingusan. Hukumnya wajib mendukung 18 titik prioritas ini. Kenapa? 2002 teman-teman merasakan ya. 2021 teman-teman merasakan. Edan. 2022 teman-teman juga merasakan event demi event tidak berhenti. Efeknya apa? Saya sebenarnya juga sedang menunggu laporan dari BI. Pertumbuhan ekonomi kita tinggi sekali, 5,8 sampai 6,2. Solo ini diam-diam bisa jadi sentral utama dari Pulau Jawa loh. Ekonominya gila-gilaan. Yang ada tambangnya, yang ada pertaniannya. Intinya apa? Teman-teman ini harus bisa mengikuti ritme kerja yang seperti ini. Kita harus konsisten mendatangkan tamu. Wah, ampuh rek, ampuh. Ini ada pembangunan pembangkit listrik
dari tenaga sampah bisa diolah menjadi listrik ya pastinya. Ini berkat Mas Gibran Raka Buming Raka. Yuk, nggak percaya? Oh, lanjut, boom, plekutuk. Aduh, ini. Gunungan sampah yang sebelumnya menjadi masalah lingkungan. Di tangan Wali Kota Solo Mas Nah, Gibran Rakabuming bisa yo. diubah menjadi energi listrik. Tidak hanya menyelesaikan masalah sampah di Solo, tetapi juga membantu daerah lain dalam misi inovasi hijau dan menuju kota ramah lingkungan. Edan, sangar nih. Di sini kita berada di PLTSA Surakarta yang mempunyai kapasitas sekitar 8 MW. Jadi di sini secara sampah yang masuk atau sampah kota yang akan kita olah itu sekitar 545 ton per hari. Di sini ada ruangan feedstock atau pengolahan sampah ya, menjadi RDF. RDF itu bahan bakar untuk dijadikan sebagai proses gasifikasi. Oh, Jadi itu tidak ada sama sekali penyimpanan. Nah, listrik yang dihasilkan itu langsung diekspor ke PLN. ke PLN bro, langsung ini, tidak ada perantara. Wow, ngeri. Ngeri. Ini kalau direalisasikan di kota-kota lain bisa, Indonesia ini bisa Jadi dari sampah melangkah yang lebih maju lagi. raw material itu akan kita olah lagi menjadi sekitar 343 ton per hari yang akan dijadikan sebagai bahan bakar PLTSA seperti itu. Nah ini tadi beberapa terobosan besar lah, bisa dikatakan terobosan besar. Nah, bagaimana dengan pujian-pujian para pastinya netizen warganet lah, warganet plus 62. Udah sempat lihat datanya, memang rasio kegiatan atau proyek nasional yang ada di Solo itu memang di atas kota-kota lainnya. Jadi kita bicara kan perbandingannya jangan, wah ini sebelum saya jadi wali kota sudah tinggi kok. Ya jangan gitu, bandingannya dengan kota-kota lain dong. Kota-kota lain sama ya. Ya, pada yang sama. Itu memang yang lebih tinggi. Yang nggak bisa, memang faktanya, datanya menunjukkan ada preferensi, ada ya fokus lebih tinggi dari minta pusat ke Solo yang memang kita maklum ya sebagai kotanya Pak Jokowi kan. Ya paling simpel kelihatan ya final U17 itu kok di Kota Solo yang dari segi stadionnya lebih kecil. Biasanya kan stadion untuk final lomba atau kegiatan besar seperti itu ya di stadion terbesar biasanya kan. Nah, jadi ya memang ya saya kira perlu diakui bahwa itu memang terjadi, ada preferensi yang lebih ya terhadap Kota Solo. Nah, itu tadi beberapa pujian lah, pujian dari seorang tokoh. Nah, kemudian ada datanya yang lebih real. Ini ada data. Nah, di tahun 2022 Solo mempunyai pertumbuhan ekonomi tertinggi dibanding dengan Jakarta dan Jawa Tengah. Kalah loh ini gubernurnya bro dari wali kota. Kemudian indeks pertumbuhan ekonomi di kota Indonesia 2021-2022 melejit ini di kota Solo. Selama menjabat Gibran, pertumbuhan ekonomi Solo selalu di atas rata-rata nasional. Masih bilang ingusan. Waduh, ini tolong lihat ini. Ini di tahun 2022 pertumbuhan ekonomi Solo 17,7% di atas rata-rata nasional. Wah, itu tadi data yang sangat real. Tapi ada juga yang masih nyinyir, coy. Nyinyir melihat terobosan-terobosan besar dari Mas Gibran. Yuk kita lihat nih orang-orang yang suka nyinyir ya, kita
lihat Saudara Gibran itu terpilih jadi wali kota, sampai hari ini itu udah ada yang hitung di koran-koran dan ditulis sudah 25 menteri ngadep dia, menghadap wali tanda kota, kutip wali ya. kota, ya kan, dan semua proyek strategis nasional diambil oleh Solo, bahkan menganaktirikan daerah-daerah lain. Nah ini facts, ini fakta gitu ya. Ketika bicara soal program-program andalan, Gibran bicara program andalan bilang, Kota Solo, "Puas." yang dia Ya. sebutkan itu bukan program-program yang dananya dari APBD kan, ngaco artinya. Termasuk soal masjid itu kan sumbangan dari luar negeri, ya kan, berarti itu bukan program dia kan gitu. Nah tapi itu dimasukkan ke dalam program, jadi memang udah dipoles sedemikian rupa dan dibantu oleh ya segala daya upaya dari pusat ya, sehingga bisa terlihat sukses. Tapi itu kan nanti gini loh, orang itu tidak akan pasti akan kekejar dengan fakta. Ya itu tadi cuma orang-orang yang nggak bisa kerja aja lah, cuma orang-orang iri. Tapi kan ada juga yang membela Mas Gibran lah. Kalau dikatakan Mas Gibran ini seperti titisan Pak Jokowi. Titisan Pak Jokowi, cuman ini versi upgrade-nya. Versi upgrade-nya. Ini coba kita tonton video berikut ini agar menguatkan sosok Mas Gibran yang semakin cemerlang. Gibran bukan Jokowi. Inilah fakta yang mau tidak mau harus diterima oleh mereka yang selama ini mengidentifikasi Gibran, atau mereka yang memang sejak awal ingin memberi pemahaman bahwa Gibran tidak sama dengan Jokowi dalam konteks kehebatannya. Pasca debat keempat antar cawapres hari Minggu kemarin, PDIP menyatakan kaget melihat perubahan pada Gibran. Gibran dianggap ofensif dan tidak lagi lunak seperti sebelum-sebelumnya. Pemahaman bahwa Gibran belum punya banyak pengalaman dan masih bocil ini membuat kubu Capres 01 dan Capres 03 tidak mempersiapkan diri untuk menangkis serangan. Menurut logika mereka, masa iya anak kemarin sore mau nyerang? Nyerang pakai apa? Wong pengalaman juga belum punya. Tapi percayalah, yang kaget bukan cuma PDIP dan kubu lawan Capres 02 ini. Para pendukung Prabowo Gibran juga sama-sama surprise-nya. Di luar ekspektasi, Gibran membombardir dua cawapres pesaingnya dengan senjata yang cuma anak zaman now yang paham. Celakanya, karena sekarang memang zaman now, maka senjata itu sangat kompatibel dan berfungsi dengan baik. Akibatnya, rival langsung menyerang balik meski telat melalui ruang publik di medsos dengan senjata etika, sopan santun, dan adat ketimuran. Gibran dianggap tidak punya unggah-ungguh terhadap dua rivalnya yang masuk generasi zaman old itu. Gimik Gibran dianggap tidak lucu. Loh, kenapa heran? Ini kan terjadi pada hampir kebanyakan stand up komedian di zaman now. Jujur, saya kalau nonton stand up komedi itu bingung. Anak-anak zaman now bisa tertawa terbahak-bahak, padahal menurut saya nggak lucu sama sekali. Kenapa bisa begitu? Ya saya harus sadar, saya termasuk generasi zaman old. Yang lucu menurut saya ya Sri Mulat, Tom Tam Group, Jayakarta Group, dan grup lawak zaman old lainnya. Saya juga bingung. Film komedi zaman now pakai konsultan komedi. Beda dengan zaman dulu. Main film komedi, aktornya yang harus bisa lucu. Nah, terlihat sekali gap atau jarak antara generasinya Gibran dengan generasinya Pak Mahfud MD dan Muhaimin Iskandar. Dan ini yang bikin kecut para simpatisan dan pendukung mereka. Makanya langsung menyerang dengan urusan etika dan sopan santun itu. Tapi kalau ada anak zaman now yang menganggap Gibran nggak keren, berarti mereka nggak beres. Entah kesurupan spirit zaman old atau memang kurang gaul. Saya termasuk yang kaget melihat penampilan Gibran di debat keempat itu. Saya juga termasuk yang menganggap Gibran kurang pas ketika ngeledek rival-rivalnya itu.
Tapi saya harus mengakui, itu karena saya memang ketuaan untuk paham. Saya yakin, pasti akan ada yang komen, kalau masalah etika dan sopan santun itu kan nggak ada urusan sama zaman old apa zaman now. Iya. Tapi saya yakin yang komen juga pasti seumuran saya, atau paling tidak mudahan sedikit lah, ya. Dan menariknya, fenomena seperti ini menjadi bahan advertising yang sangat menguntungkan. Ingat Vicky Prasetyo? Dia bisa ngetop hanya bermodalkan video viralnya. Dan bahkan menurut saya, teknik ini juga dipakai Anies Baswedan sampai ada yang mau mengusungnya sebagai capres. Jadi semakin banyak video kontroversi, semakin ngetop dan semakin punya posisi tawar untuk dijual ke segmen yang lebih besar. Apalagi kalau yang usung itu pengusaha, sudah jelas kan orientasinya cuan. Ya, itu tadilah yang bikin kecut para lawan-lawan Mas Gibran pastinya. Makanya mereka itu teriak cacat hukum lah, moral lah, etika lah. Ya, itu tadilah. Hasilnya kan sudah nyata. Ini kan masih calon presiden, Bos. Belum jadi wakil presidennya langsung. Nanti kalau udah dilantik, aduh ini enggak di luar nalar lah bagaimana terobosan-terobosan titisan Presiden Jokowi. Ya, semoga video tadi bermanfaat, menambah informasi Anda. Jangan lupa di komen video di bawah ini, kemudian di subscribe lah untuk mengetahui update terbaru dari Sudut Pandang. Yuk, sekian dari Bang Rai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.